Akhir-akhir ini hujan terus melanda kampung saya, sehingga air sungai meluap dan naik di beberapa lokasi persawahan. Ini adalah hal yang tidak saya inginkan, karena saya kasihan melihat padi warga terendam banjir. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan untuk berburu ikan. Oke bosku, petualangan hari ini kita mulai di sore hari. Sekarang saya akan pergi memasang pukat dan bubu di salah satu sawah yang terendam banjir. Lihat bosku, jembatan bambu yang biasa saya lewati di sungai ini pun sudah mengambang. Di sini saya sangat berhati-hati karena kalau salah injak bisa-bisa kita menyusahkan tim SAR bosku. Tapi meskipun sedikit susah, akhirnya saya bisa lewat juga. Nah, ini dia lokasi yang akan saya pasang pukat. Sawah ini sudah saya tempati mencari belut beberapa minggu yang lalu. Dan beginilah keadaannya sekarang. Bubu ikannya saya simpan dulu, kemudian pukatnya akan saya pasang. Ujung pukat pertama saya ikat di pohon pisang, kemudian saya bentangkan. Sebenarnya sawah ini sudah ditanami padi, jadi saya pasang cuma di bagian pematang sawah yang ditumbuhi pohon pisang ini. Untuk ujung pukat satunya lagi saya ikat di ranting kayu seperti ini. Pukat pertama sudah terpasang. Untuk pukat yang kedua akan saya pasang di bagian atas sana. Pukat yang kedua ini ukurannya lebih kecil dari pukat pertama tadi. Jadi kalau ada ikan yang berhasil lolos dari pukat pertama, otomatis akan tersangkut di pukat ini. Lalu ujung pukatnya saya ikat di pohon pisang. Dan akhirnya dua pukat sudah terpasang dengan hakiki. Sekarang saya akan memasang bubu di tempat yang berbeda. Jadi untuk lokasi yang akan saya pasang bubu ini adalah parit persawahan. Paritnya tidak kelihatan karena terendam banjir. Setelah bubu saya turunkan, saya tancapkan beberapa kayu yang menyilang di sampingnya supaya bubunya tidak mengambang. Sedangkan di bagian depan saya tancapkan pelepah pohon kelapa agar ikan yang menuju ke atas fokus masuk ke dalam bubu bosku. Dan akhirnya pemasangan bubunya selesai juga. Sekarang saya pulang dulu dan akan mengeceknya besok pagi saja bosku. Suara burung tekukur mulai bersahutan, pertanda pagi telah datang. Dan saya kembali mengecek ketiga perangkap yang terpasang kemarin. Sekarang saya turun mengecek pukat yang pertama. Namun karena airnya masih lumayan dalam, jadi saya bawa ke pinggir biar lebih mudah untuk melihat hasilnya bosku. Dan ternyata setelah saya angkat, pukat ini berhasil mendapatkan satu ekor ikan lele. Tapi mungkin ikan ini sudah lama tersangkut di jaring, jadi sudah berbau dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Pukatnya saya amankan dulu, kemudian lanjut mengecek pukat yang kedua. Dan saat pukatnya saya angkat, ternyata pukat kedua ini berhasil mendapatkan banyak ikan bosku. Namun lagi-lagi saya tidak akan melepas ikannya di sini karena takut malah jatuh ke air. Lebih baik saya cari tempat yang lebih aman. Wah, ternyata ada banyak jenis ikan yang tersangkut di pukat ini. Ada ikan nilem, ikan tawes, ikan betok, dan juga ikan lele. Saat patil ikan lelenya saya patahkan, ibu jariku malah tertusuk dan rasanya lumayan nyut-nyutan bosku. Tapi semoga saja tidak terjadi apa-apa. Dan untuk pukat kedua ini berhasil mendapatkan 7 ekor. Alhamdulillah, mantap bosku. Karena tidak membawa tempat ikan, ranting bambu menjadi alat untuk menyimpan ikannya. Dan setelah hasil saya amankan, saya lanjut mengecek bubu yang terpasang kemarin. Nah, sekarang saya sudah sampai dan airnya sudah surut, tidak seperti kemarin saat bubunya baru saya pasang. Tapi semoga saja bubu ini juga dapat ikan bosku. Saat bubunya saya angkat, terlihat ada pergerakan di dalam bubu ini. Saya penasaran ikan apa ini, jadi penutupnya langsung saya buka. Dan ternyata yang saya lihat tadi hanyalah ikan betok bosku.
Di sini saya baru sadar kalau ada ikan betok yang tertinggal di tempat pemasangan pukat tadi. Tapi tidak apa-apa, mungkin ikan betok tadi belum ditakdirkan untuk menjadi lauk. Dan inilah hasil buruan saya hari ini. Sekarang saya mau pulang untuk membersihkan ikan sekalian berganti pakaian dulu. Singkat waktu saya sudah berada di perkebunan lengkuas sepupu saya. Dan ikannya akan saya olah di sebuah gubuk tua di pinggir kebun ini. Setelah sampai, saya menyimpan tas dan lanjut membuat tungku masaknya. 3 batang kayu kecil saya tancapkan seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal menyalakan api, bosku. Setelah apinya besar, wajan saya naikkan. Kemudian saya isi minyak dan lanjut menggoreng ikan yang saya dapat tadi. Beberapa menit berlalu, sebagian ikan sudah matang. Ikannya harus digoreng 2 kali karena wajan ini kekecilan, bosku. Tenang saja, proses ini tidak memakan waktu yang lama. Karena beberapa menit kemudian semua ikan sudah matang. Sekarang tinggal diangkat. Tapi ini bukanlah hasil akhirnya, karena bumbu rahasia kembali naik ke wajan beserta dengan rempah-rempah yang lain. Diberi sedikit air, kunyit bubuk, dan juga santan kara. Dan masuklah ikan yang sudah digoreng tadi. Saya juga menambahkan garam dan micin beserta dengan cabai rawit. Kalau boleh jujur, saya tidak tahu masakan jenis apa ini, bosku. Yang jelas ini adalah saran dari sang mertua. Sambil menunggu kuahnya surut, saya juga membakar terong, tomat, dan juga terasi. Singkat waktu, semua yang saya bakar sudah matang. Begitupun dengan masakannya. Sekarang tinggal diangkat. Dan ini dia terong bakar sambal terasi bersama ikan goreng berkuah kuning yang akan kita nikmati sebentar lagi. Sebelum makan, alangkah baiknya cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Rasa dari ikan ini betul-betul mantap. Sedangkan terong bakarnya juga tidak kalah enak. Saking mantapnya, angsuran harian, mingguan, dan bulanan pun sejenak terlupakan, bosku. Sekarang saya mau makan dulu. Setelah makan, jangan lupa minum dan mengucap syukur. Sekarang saya pulang dulu karena ada sesuatu yang akan saya kerjakan di rumah. Di perjalanan pulang, saya melihat buah-buahan di pinggir kebun keluarga. Ya, itu adalah jambu biji liar. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, bosku. Jadi saya naik untuk mengambilnya. Beberapa buah yang matang saya ambil, kemudian turun lagi. Nah, saya dapat 3 biji, bosku. Dan saat saya makan, rasanya manis sekali dan sangat mirip seperti jambu. Sekarang perjalanan pulang saya lanjutkan kembali. Sesampainya di rumah, saya menyimpan tas dan lanjut mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Ada 1 batang kayu panjang, 5 buah jari-jari motor, dan potongan pipa 1/2 sepanjang 15 cm. Semua bahan-bahan ini akan saya buat menjadi tombak ikan, bosku. Pertama-tama pipa saya panaskan agar lentur dan bisa masuk ke dalam gagang tombak seperti ini. Ini saya lakukan supaya ujung kayunya tidak mudah pecah ketika mata tombak saya masukkan. Kemudian ujungnya saya rapikan. Agar mata tombaknya lebih mudah masuk, saya lubangi menggunakan bor. Nah, sekarang mata tombaknya saya masukkan. Setelah saya rasa kuat, kemudian ujungnya saya panaskan menggunakan kompor. Lalu saya pipihkan memakai palu-palu. Kemudian lagi saya bentuk ujungnya menggunakan gerinda hingga menjadi seperti ini. Dan begitu seterusnya sampai ke 5 mata tombaknya terpasang semua.
Dan jadilah tombak ikan bosku. Jangan pedulikan bengkok gagangnya, tapi mari kita lihat hasilnya sebentar malam. Singkat waktu saya sudah berada di pinggir persawahan. Nah, ini dia lokasi yang akan saya tempati mengetes tombak ikan baru saya. Sawah ini tidak ditanami padi karena sering kebanjiran. Saluran irigasi ini adalah satu-satunya jalur keluar masuknya ikan karena terhubung langsung dengan sungai bosku. Tapi karena masih sore, jadi saya akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Wah, di tengah persawahan ini ada gubuk yang sangat cantik. Jadi saya akan beristirahat di sini sekalian menunggu datangnya malam. Dan akhirnya malam pun telah datang. Jadi senter saya nyalakan, kemudian lanjut ke sawah tadi bosku. Belum juga turun, saya sudah disambut penampakan ikan nila. Sekarang mari kita tes tombak baru ini. Dan dia berhasil kabur bosku. Waduh, bagaimana ini? Namun tidak jauh dari ikan nila tadi, saya kembali dihadapkan dengan penampakan ikan yang lain. Dan alhamdulillah, poin pertama yang didapat tombak ini adalah ikan gabus bosku. Ikannya saya amankan dulu, kemudian lanjut mencari lagi. Kali ini kameramen melihat adanya penampakan ikan lele jumbo. Saya sudah tahu resiko mengambil ikan ini. Pastinya saya akan dibully, dikiranya ini ikan dari kolam dan settingan. Namun saya tidak terlalu peduli dengan kata-kata itu. Jika Anda kurang percaya, datanglah ke lokasi ini dan mari kita sama-sama berburu bosku. Setelah ikan tadi saya amankan, kembali saya melihat ada 2 ekor ikan nila. Yang satunya berhasil lolos, namun tidak dengan yang kedua ini. Alhamdulillah, sekarang sudah 3 poin. Ikannya saya amankan dulu bosku. Tidak jauh dari poin ketiga tadi, lagi-lagi kameramen melihat adanya penampakan ikan gabus. Dan alhamdulillah, poin keempat ini juga berhasil saya dapat. Ikannya saya amankan lagi. Dan ini adalah poin yang kelima. Ikan betok dengan ukuran agak kecil, namun sudah layak untuk dikonsumsi bosku. Sebenarnya jika terus mencari pastinya masih bisa dapat lagi. Tapi karena sudah lapar, jadi saya putuskan kembali ke gubuk tadi untuk mengolah hasil buruan malam ini bosku. Setelah sampai, saya turun ke parit untuk membersihkan ikannya satu persatu. Kemudian saya iris-iris biar cepat matang ketika dibakar nanti. Namun saya rasa air di parit ini tidak terlalu bersih. Jadi saya membilas ikannya di sebuah sumur tua di pinggir sawah ini. Setelah ikannya bersih, saya pun kembali ke gubuk dan lanjut menusuk ikannya menggunakan ranting kayu. Lalu menyalakan api. Sambil menunggu arangnya menjadi bara api, saya akan membuat sambal yang ala kadarnya saja. Ada cabai, tomat, dan juga bawang merah. Semua bahan-bahan ini saya potong kecil-kecil. Kemudian menambahkan sedikit kecap dan penyedap rasa. Dan terakhir, perasan jeruk nipis ini yang akan menjadi kunci kenikmatan sambalnya bosku. Sambalnya sudah jadi, arangnya pun sudah menjadi bara api. Sekarang saatnya ikannya kita bakar bosku. Beberapa menit dibakar, ikannya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat. Dan ini dia ikan bakar sambal kecap buatan Acos Dain Tojeng. Wah, saya sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Sebelum makan, cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan bosku. Rasa dari ikan bakar ini betul-betul mantap. Ditambah lagi hujan turun seolah-olah merestui kenikmatan makan malam kali ini.
Sekarang saya makan dulu, bosku. Setelah makan dan minum, piring cobek saya bersihkan, sekalian mematikan api. Jangan sampai gubuk ini terbakar, bosku. Dan saatnya untuk pulang beristirahat. Keesokan harinya saya sudah berada di pinggir kebun untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan makanan. Wah, apa itu? Ternyata yang saya lihat tadi adalah jamur. Saya akan mengambilnya. Di sini ada lagi. Jamur ini dinamakan jamur bulan, tapi kalau di kampung saya disebutnya basa-basi. Jamur ini sangat enak, apalagi kalau ditumis. Rasanya itu sangat mantap, bosku. Tapi setelah saya perhatikan, sayang sekali, jamurnya sudah berulat. Dan tentu saja ini tidak bisa dimakan lagi. Jadi saya tinggalkan dan lanjut mencari bahan makanan lain. Tidak jauh dari lokasi tadi, saya melihat ada buah sukun liar. Kalau di daerahku dinamakan buah bakar. Di atas sana buahnya lumayan banyak, bosku. Tapi karena pohonnya ini lumayan tinggi, jadi saya akan mencari buah yang jatuh saja. Dan ternyata di sini saya dapat satu biji. Buahnya lumayan besar, bosku. Wah, di sini ada lagi. Sekarang sudah 2 biji. Biasanya buah bakar ini jatuh jika ada angin kencang yang datang. Tapi setelah saya cari-cari tidak ada lagi. Jadi saya putuskan untuk mencari bahan makanan tambahan. Ini yang saya cari sedari tadi, bosku. Ini adalah bunga lempuyang. Di pinggir hutan ini ada banyak sekali pohon lempuyang. Dan jika umurnya sudah tua, dia akan berbunga seperti ini. Lempuyang ini adalah tumbuhan yang katanya mempunyai banyak manfaat. Banyak orang yang bilang bahwa tanaman liar ini bisa dijadikan obat demam, asam lambung, dan masih banyak lagi. Bagian dalam batangnya pun bisa dijadikan sayur ataupun dimakan secara langsung. Tapi yang akan saya ambil adalah bunganya. Saya akan mengambil beberapa batang bunga lempuyang ini. Sepertinya ini sudah banyak. Sekarang saya lanjut mencari bahan makanan yang lain. Wah, di sini saya terkaget karena bertemu dengan bunga yang sangat cantik, bosku. Dan ternyata ini adalah bunga bocek. Bunganya masih sangat muda. Jika berada di tangan orang yang benar, maka bunga ini akan menjadi makanan yang sangat enak. Apalagi jika dipadukan dengan bunga lempuyang tadi. Sepertinya ini sudah cukup. Dan ini dia hasil buruan saya hari ini, bosku. Semua bahan makanan ini akan saya bawa ke shelter di pinggir sungai, sekalian mengecek bagaimana keadaannya sekarang. Sesampainya di lokasi, alhamdulillah shelternya masih ada, bosku. Saya kira shelternya sudah hanyut saat banjir beberapa hari yang lalu. Sebenarnya saya ingin langsung mengolah bahan makanan ini, tapi cuaca sedang mendung. Jadi saya akan memasang tenda untuk saya tempati memasak nanti, biar tidak kehujanan, bosku. Kayu dan bambu saya ambil untuk rangka tendanya. Di sini saya dibantu kameramen memasang rangkanya karena hujan gerimis sudah mulai turun. Di bulan ini memang sudah memasuki puncak musim hujan. Jadi hampir setiap hari kita melihat ada air yang jatuh dari langit. Setelah rangkanya jadi, tinggal memasang tenda. Di sini saya memakai terpal tipis berwarna biru. Kemudian semua sisinya saya kencangkan memakai klip tembak. Nah, sekarang tenda masaknya sudah jadi, bosku.
tinggal membuat tungku dari batu seperti ini. Namun karena terlalu banyak bercerita dan mondar-mandir di sini, tanahnya jadi becek dan tidak enak dipandang mata. Jadi saya turun ke sungai mengambil batu-batu kecil untuk saya isi di sekitar tungku masaknya, bosku. Entah kenapa banyak sekali belenggu hari ini, padahal saya cuma ingin mengolah tumbuh-tumbuhan liar. Setelah terkumpul banyak, batunya saya tata sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini, bosku. Nah, sekarang tibalah waktunya mengolah bahan makanan tadi. Pertama-tama bunga boceknya saya iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke piring. Proses yang sama saya lakukan kepada bunga lempuyang tadi. Karena baru pertama kali ingin mencobanya, jujur saja saya cuma mengolah sekitar 5 batang bunga lempuyang saja, bosku. Kemudian bunga lempuyang ini saya cuci beberapa kali supaya lendirnya benar-benar hilang. Begitupun dengan bunga boceknya. Kemudian saya gabungkan dan membilasnya dengan air yang lebih bersih. Supaya hasilnya nanti lebih mantap, saya juga menambahkan daun bawang dan seledri. Nah, sekarang saatnya membersihkan kulit buah bakar tadi. Setelah kulitnya bersih, kemudian saya belah dan bagian dalamnya saya hilangkan. Lalu dibelah tipis-tipis lagi. Kemudian buah bakar tadi saya cuci sampai bersih, bosku. Semua bahan makanan sudah bersih. Saatnya bunga bocek dan lempuyang tadi saya isi tepung terigu dan penyedap rasa. Jika sudah seperti ini, Anda pasti sudah tahu bahwa saya akan membuat apa. Ya, saya akan membuat bakwan dari kedua jenis tanaman liar ini, bosku. Lalu untuk apa saya menuangkan tepung lagi ke piring yang berwarna ungu ini? Betul sekali, bosku. Bakar yang sudah saya belah tadi akan saya celup ke sini sebelum digoreng nanti. Dan sekarang tinggal menyalakan api. Setelah apinya besar, wajan saya naikkan. Kemudian saya isi minyak. Dan saatnya kita goreng, bosku. Saya juga penasaran bagaimana rasa dari eksperimen kali ini. Dan saya juga belum pernah melihat ada orang yang membuat bakwan dari bunga bocek dan lempuyang, bosku. Kemungkinan besar saya adalah orang yang pertama kali membuatnya. Singkat waktu semua bakwannya sudah matang. Dan lanjut menggoreng sukun atau bakar ini. Karena proses penggorengannya ini memakan waktu yang lama, jadi saya persingkat saja. Dan akhirnya semua yang tergoreng sudah matang. Sekarang tinggal diangkat. Namun jika makan gorengan tapi tidak ada sambal, sama saja seperti memakai sarung tapi tidak pakai celana. Atau bahasa kerennya tidak mantap, bosku. Maka dari itu saya juga membuat sambalnya, meskipun ala kadarnya saja. Nah, sambalnya sudah jadi. Dan ini dia bakwan bocek lempuyang berpadu gorengan sukun liar yang akan kita nikmati bersama kopi hitam. Sekarang saatnya kita coba bagaimana rasanya, bosku. Ternyata rasanya gurih dan sangat enak. Hampir tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan bakwan pada umumnya. Hanya saja ada rasa dan aroma yang khas dari bunga bocek dan lempuyangnya ketika tergigit, sehingga menciptakan rasa yang agak lain, bosku. Lalu bagaimana dengan sukun gorengnya? Ternyata sukun goreng ini rasanya tidak kalah mantap jika disandingkan dengan sambal ini, bosku. Sekarang saya lanjut makan dulu. Dan setelah makan, saya dan kameramen hanya duduk diam di dalam shelter karena tiba-tiba saja hujan turun.
Tapi lama-lama hujan itu bertambah deras disertai pula dengan angin yang lumayan kencang. Tidak ada lagi take video yang sempat saya ambil karena terburu-buru untuk pulang. Sesampainya di rumah pun hujan tidak berhenti dan berlangsung hampir selama 1 hari 1 malam. Barulah di keesokan harinya saya kembali ke pinggir sungai mengecek bagaimana keadaan shelterku. Tapi dari kejauhan sudah terlihat pemandangan yang menyedihkan. Di situasi ini tidak ada kata lelucon lagi yang bisa terucap. Lihat bosku, betapa ganasnya air di sungai ini. Shelter yang dulu saya buat kini sudah hancur dan tersisa puing-puingnya saja. Yang membuat saya tambah sedih lagi bukan cuma shelternya yang hancur terbawa arus sungai, tapi baju dan celana legend yang sering saya pakai juga hanyut. Alat-alat dapur dan 2 lampu penerangan yang biasa saya pakai juga bernasib sama. Dan satu lagi, sepatu andalanku yang tidak sempat saya bawa pulang kini hanya tertinggal 1 saja. Ini salah saya sendiri karena membangun shelter di pinggir sungai tapi tidak memperhitungkan sampai di mana ketinggian air jika musim hujan seperti ini. Saya tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Lebih baik saya pulang dan memanfaatkan banjir ini untuk pergi memasang pancing. Nah, sekarang saya sudah sampai dan ini dia spot yang akan saya pasang pancing dulu. Setelah pancing saya keluarkan, umpan belut saya pasang di kail. Kemudian langsung memasang pancing yang pertama. Ini pancing yang kedua, yang ketiga di sini. Ini pancing yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ini adalah pancing yang ke-15 atau pancing yang terakhir. Sore ini saya cuma pasang 15 pancing. Semoga saja pemasangan pancing kali ini tidak boncos lagi seperti di video saya sebelumnya. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan mengeceknya sebentar malam. Singkat waktu, malam telah datang dan saya kembali mengecek pancing yang saya pasang tadi. Siapa tahu sudah ada pancing yang disambar ikan bosku. Namun pancing pertama ini ternyata umpannya masih ada. Pancing kedua pun juga sama. Dan baru 2 pancing yang saya cek, lagi-lagi hujan turun. Jadi saya putuskan untuk pulang dan akan mengecek pancingnya besok pagi saja bosku. Pagi telah datang dan saya kembali ke sungai untuk mengecek pancing yang terpasang kemarin. Sekarang saya sudah sampai dan langsung mengecek pancingnya. Di pancing pertama ini umpannya masih ada. Pancing kedua lagi-lagi masih ada. Pancing ketiga dan keempat umpannya sudah habis. Di pancing kelima ini saya kira tidak dapat apa-apa. Tapi begitu pancing saya angkat, ternyata ada perlawanan bosku. Saya cepat-cepat menariknya ke pinggir sungai. Dan alhamdulillah, pancing kelima ini berhasil mendapatkan ikan sidat bosku. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ukuran seperti ini dagingnya adalah yang paling enak. Dan lihat bosku, umpannya ditelan habis. Pantas saja dia tidak bisa melepaskan diri. Sekarang saya lanjut mengecek pancing yang lain. Tapi pancing yang ke-6, ke-7, ke-8 sampai pancing yang terakhir tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya putuskan pulang ke rumah membersihkan sidatnya. Singkat waktu saya sudah berada di sebuah perkebunan dan ikan sidatnya akan saya olah di sini. Seperti biasa, tungku masak adalah hal pertama yang saya lakukan. Kemudian menyalakan api. Setelah apinya besar, wajan dan minyak saya naikkan. Kali ini saya akan mengolah sidatnya dengan cara yang berbeda dari biasanya bosku.
Pertama-tama daging sidat yang sudah dibersihkan saya goreng agak lama sampai benar-benar kering seperti ini. Kemudian saya angkat. Lalu bumbu yang sudah halus saya masukkan ke dalam wajan. Diaduk-aduk dan jika sudah harum sidatnya saya masukkan lagi. Dan terakhir penyedap rasa dan sedikit kecap juga saya masukkan. Diaduk-aduk lagi dan akhirnya matang juga bosku. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan bersama nasi berbentuk toples seperti ini. Dan ini dia menu makan pagi saya kali ini bosku. Sebelum makan cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan bosku. Rasa dari sidat goreng ini betul-betul mantap. Saking mantapnya, seketika selter saya yang hancur sejenak terlupakan bosku. Dan lama-lama ternyata kameramen juga ikutan lapar. Jadi kami berdua pun makan dengan lahap. Setelah makan tentu saja harus minum. Dan sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mengklasisi sapi bahwa semua yang saya sebut liar selama saya membuat video adalah sesuatu yang saya minta sebelum saya mengambilnya. Memang saya terlahir miskin, namun sedikit pun tidak pernah diajarkan orang tua saya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Dan sepertinya video saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.